Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar ibu-ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Di sini saya berterima kasih kepada ibu-ibu semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini yang bertemakan pentingnya peran keluarga terhadap pendidikan anak di era pandemi. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan kembali. Nama saya Endah Kristianingsih dari Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5 mahasiswa Universitas Islam 45 Bekasi. Ya, kita masuk ke materi peran keluarga terhadap pendidikan anak. Peran keluarga. Keluarga merupakan lingkungan terdekat dari setiap individu, utamanya bagi seorang anak. Pengetahuan, pemahaman, dan interaksi yang mereka dapatkan pertama kali adalah dari lingkungan keluarga, sekaligus seiring waktu yang akan mengiringi perkembangan mereka. Sedangkan lingkungan kedua yang dapat mempengaruhi perkembangan seorang anak adalah lingkungan sekolah, dan lingkungan ketiga adalah masyarakat. Di sini ada aspek dari peran keluarga terhadap pendidikan anak. Yang pertama ada keharmonisan orang tua. Perlu disadari sebagai orang tua untuk tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan prinsip atau perselisihan paham di depan anak-anak, Bu. Karena bisa jadi hal itu akan terekam kuat dan menjadi pukulan berat bagi anak. Lalu yang kedua ada kesepakatan program dan teknik mendidik anak. Segala sesuatu harus disepakati bersama untuk menyamakan visi dan misi sehingga tidak akan menyalahkan salah satu pihak. Misalnya seperti ini Bu, ayah dan ibu harus sepakat dan menjalankan kesepakatan bersama dalam memilih tempat belajar anak, memilih cara mendidik anak di rumah. Kemudian yang ketiga, perhatian orang tua terhadap anak. Perhatian yang diberikan dalam segala hal terhadap anak-anak akan memberikan kontribusi positif sekaligus kontrol yang baik bagi anak. Sebagai contoh, ketika anak-anak tengah menonton televisi, ayah dan ibu dapat memberikan perhatian dengan menemaninya dan memberikan tambahan informasi serta arahan terhadap program televisi yang tengah dinikmati anak-anak. Yang keempat, komunikasi yang demokratis. Komunikasi yang dilakukan harus diupayakan seimbang dan terbuka. Ayah dan ibu harus mampu berperan sebagai orang tua, teman, partner, maupun sebagai guru privat bagi anak-anak di rumah. Yang kelima ada apresiasi terhadap hasil belajar anak. Kegiatan apapun yang dilakukan anak serta bagaimanapun juga hasilnya, berilah penghargaan dan apresiasi yang positif. Tidak ada hal yang sempurna di dunia ini, maka berilah pujian serta komentar yang positif dan membangun agar anak lebih semangat berkarya dan tidak alergi terhadap kritikan. Dan yang terakhir ada menghadiri kegiatan anak di sekolah. Orang tua dapat berperan serta dengan memberikan kontribusi baik berupa dukungan materi maupun keikutsertaan dalam program-program yang terdapat di sekolah. Kemudian ini ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring artinya pembelajaran dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberian tugas melalui pemantauan pendampingan oleh guru melalui WhatsApp group sehingga anak betul-betul belajar. Kemudian guru-guru bekerja dari rumah dengan berkoordinasi dengan orang tua melalui video call maupun foto kegiatan belajar anak di rumah untuk memastikan adanya interaksi antara guru dengan orang tua. Kemudian di sini ada peran orang tua dalam pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua memiliki peran sebagai guru di rumah. Jadi ibu bapak dapat membimbing anaknya dalam belajar jarak jauh dari rumah. Yang kedua, orang tua sebagai fasilitator. Orang tua sebagai sarana dan prasarana bagi anaknya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga, orang tua sebagai motivator. Orang tua dapat memberikan semangat serta dukungan kepada anaknya dalam melaksanakan pembelajaran. Yang keempat, orang tua sebagai pengaruh atau director. Orang tua mempunyai peran untuk selalu membimbing anaknya agar dapat mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Pentingnya peran orang tua dalam pembelajaran daring.
Dalam pembelajaran daring, guru perlu membangun komunikasi dengan orang tua atau wali murid agar pembelajaran secara daring atau online ini tetap terlaksana secara intens dengan hasil yang tak terpaut jauh dengan pembelajaran tatap muka atau di kelas. Nah, peran orang tua di sini perlu memahami bahwa meski di rumah, anak mereka tetaplah harus konsentrasi pada proses pembelajaran yang tengah berlangsung. Disinilah dukungan dan pengertian para orang tua sangat dibutuhkan. Dari sini juga akan diketahui bagaimana seharusnya orang tua memberikan pendidikan kepada anak sekaligus memahami apa saja yang menjadi tugas para guru. Karena itu, orang tua juga perlu mendampingi bagaimana anak-anak mereka dalam belajar. Kemudian ada peran orang tua dalam mendukung pembelajaran daring. Yang pertama, orang tua harus menyiapkan fasilitas. Orang tua diharapkan mampu menyiapkan fasilitas yang dapat menunjang pembelajaran dengan memadai. Fasilitas tersebut akan mendukung kegiatan belajar online secara efektif. Kemudian yang kedua, orang tua memastikan anak belajar daring dengan aman. Kesehatan anak menjadi yang utama. Ibu bapak menjadi pengontrol saat anak melakukan pembelajaran daring, yakni membantu aktivitas anak untuk menyelesaikan tugas-tugas selama kegiatan daring berlangsung. Hal ini diharapkan anak-anak akan merasa nyaman dan aman. Yang ketiga, orang tua harus proaktif menghubungi guru. Guru dan orang tua harus bekerja sama memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan. Orang tua harus proaktif untuk mencari informasi atau mencari tambahan informasi terkait pembelajaran. Orang tua di sini harus sering mungkin berbagi atau bertanya tentang perkembangan anak saat mengikuti pembelajaran daring. Kemudian ada tidak menambah beban terkait hasil pembelajaran. Orang tua tidak menambah beban dengan menuntut hasil yang maksimal. Target kurikulum di masa pandemi bukan satu-satunya tujuan, melainkan anak diharapkan dapat melakukan pembelajaran yang bermakna berkaitan dengan kecakapan hidup. Anak-anak dapat mampu mengambil makna dari pembelajaran yang bermanfaat di kehidupan sehari-harinya dalam melakukan aktivitas. Jadi kesimpulannya, peran orang tua itu sangat penting Bu dalam perkembangan pembelajaran anak, terlebih pada era pandemi ini yang mengharuskan anak-anak untuk belajar di rumah. Dukungan serta motivasi orang tua sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran anak. Jadi, ibu-ibu di sini perlu memperhatikan dan mengawasi anak saat pembelajaran daring berlangsung. Baik, sekian informasi yang sudah saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.